Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Nah, dari ayat inilah saya berawal kebencian dengan orang Kristen. Agama yang paling sempurna di sisi Allah ya agama Islam. Nah, jadi yang dikatakan jihad fisabilillah diajarkan oleh guru ngaji saya supaya saya memerangi orang-orang kafir. Saya punya ide. Bagaimana kalau seandainya rumah ibadah orang Kristen itu saya bakar? Mungkin dengan ada pembakaran ini orang Kristen akan sadar mau masuk Islam. Gitu. Ya 3 buah gereja nggak tanggung-tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Sahabat, di video ini Pendeta Yusuf Manubulu diskusi dengan Yoshua M. Yasin, seorang pendeta yang mengaku mantan ustadz. Yoshua mengaku secara belak-belakan pernah membakar gereja, bahkan dalam satu hari membakar 3 gereja. Ini adalah orang yang merusak kerukunan umat beragama. Yoshua harusnya diminta tanggung jawab dari perbuatannya itu. Karena bila Yoshua benar mantan ustadz, berarti Yoshua pendusta, hanya menfitnah Islam karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Baik sahabat, simak sampai selesai video ini agar kita terhindar dari salah paham dan prasangka buruk. Selamat menyaksikan. Kita bincang-bincangkan pada saat ini. Nah, mungkin diawali dulu. Bagaimana ceritanya itu Pak? Bapak bisa dulu sampai bakar gereja, kemudian sekarang menjadi pemberita Injil. Membakar jiwa ya. Gimana tuh ceritanya Baik, Pak? itu awalnya waktu saya dulu memang dari kecil ya. Dari kecil tuh saya dari usia 6 tahun. Itu memang saya sudah dididik tentang agama Islam. Ya. Baik dalam segi sholat 5 waktu yang jumlahnya 17 rakaat. Baik dari segi sholat sunat, sebab sholat yang wajib itu kan hukumnya wajib. Arti daripada wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa, itu wajib. Dapat hukuman menurut Al-Quran. Tapi kalau yang sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak masalah. Seperti sholat sunat lainnya. Nah, itu sejak kecil memang sudah ditanamkan tentang sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat berarti akan menegakkan agamanya. Apalagi sebagai agama Islam. Ya, inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Nah, dari ayat inilah saya berawal kebencian dengan orang Kristen. Dusta dan tipu-tipu membaca ayatnya sudah salah, malah memfitnah. Lalu mengatakan dari sanalah tumbuh kebencian terhadap orang Kristen. Loh, apa kaitannya dengan kebencian? Ini orang bernama Yoshua lagi memfitnah agama Islam. Dari usia 6 tahun masuk madrasah ibtidaiyah, lanjut lagi sanawiyah, lanjut lagi aliyah. Nah, ketika saya mondok di pesantren Al-Fiqoriyah, di situ saya belajar mengaji. Sebentar Pak, itu muncul kebencian itu apa berdasarkan doktrin yang diajarkan oleh ustadz-ustadz yang mendidik Bapak, atau memang itu muncul di dalam hati secara sendirinya? Itu doktrin dari guru saya sendiri. As-sholat inna dinna indallahi Islam. Agama yang paling sempurna di sisi Allah ya agama Islam. Nah, jadi yang dikatakan jihad fisabilillah diajarkan oleh guru ngaji saya supaya saya memerangi orang-orang kafir. Semoga video ini ditonton oleh yang berkepentingan. Yoshua mengatakan kebencian itu doktrin dari para guru. Islam tidak mengenal doktrin dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ini sudah jelas memfitnah para guru. Gitu. Jadi pada saat itu tahun 1999 saya berusaha mencari pendeta. Ya pertama ya pendeta yang di kampung halaman saya. Saya berusaha ingin mengislamkan mereka dengan dalil Al-Quran. Bahwa agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Di luar Islam itu nggak ada yang sempurna. Nah itu termasuk Depok Citayam. Bahkan pendeta Buyung Ismail ya pernah kesaksian di YouTube. Nah itu pendeta yang ingin saya islamkan dulu. Salah Bapak satu mau islamkan juga iya. Ya? Nah sekarang ketemu sama-sama jadi hamba Tuhan. Ya Pak Buyung Ismail ingin saya islamkan dulu. Cuman dia nggak mempan.
Gak mempan. Bapak stres gak? Ya sempat stres juga tuh, saya ingin mengislamkan Pak Buyung Ismail tuh kan dia kan ibadahnya di Depok, Depok Lama. Gerejanya kan masuk gang. Itu saya pura-pura ibadah. Nah di samping ibadah saya punya amalan supaya ini pendeta tunduk. Tapi kok nggak tunduk gitu loh. Nah itu saya tuh itu ingin ngislamin pendeta. Ada beberapa pendeta yang ingin saya islamkan. Nah itu peristiwa awal mula pembakaran gereja. Terus kejadiannya bagaimana tuh Pak? Kejadian gini, kenapa saya bisa bakar gereja kan? Saya kan visi saya satu, ya ingin menjadikan kampung saya itu orang-orang Islam semua. Tidak ada boleh orang Kristen. Nah visi saya kan mengislamkan pendeta, nggak berhasil kan? Saya punya ide, bagaimana kalau seandainya rumah ibadah orang Kristen itu saya bakar? Mungkin dengan ada pembakaran ini orang Kristen akan sadar mau masuk Islam. Gitu. Ya 3 buah gereja nggak tanggung-tanggung. Pada saat itu gereja GPIB Kampung Lio Depok. Terus gereja Citayam Pak Edi Tengkano. Bahkan gereja ini sering kali ngundang saya khotbah sekarang. Ya secara manusia kan kayaknya saya berpikir, Tuhan kok aneh ya. Saya bakar gereja Pak Edi Tengkano, tapi Pak Edi Tengkano sering kali ngundang saya khotbah. Ya ketika saya jadi hamba Tuhan, dan ini yang ketiga di Bojonggede. Dalam 1 hari itu 3 gereja. 1 hari? Iya. Wah jagoan si Yoshua ini, dalam 1 hari membakar 3 gereja. 1 GFIB Kampung Lio Depok, 2 gereja Citayam milik pendeta Edi Tengkano, 3 gereja Bojonggede. Untuk warga Kampung Lio Depok, Citayam, dan Bojonggede, barangkali kenal dengan orang ini bernama Yoshua, silahkan tulis di kolom komentar. Yoshua tidak hanya sendirian menjalankan aksinya tetapi bersama dengan santrinya yang dia ajak untuk menjalankan aksinya. Bila omongan Yoshua ini benar, tentu hingga saat ini masih ada santri-santrinya yang mengenali Yoshua ini. Bila ada yang mengenali, silahkan tulis di kolom komentar dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya cepat terungkap dari aksi yang merugikan warga sekitar tempat tersebut. Waduh, luar biasa. Karena saya kan punya anak murid ya kan, kita kerahkan anak murid saya, kalau kamu mau jihad di jalan Allah, ayo saya bilang. Gimana cara kita bakar gereja? Supaya ada orang Kristen itu masuk Islam. Pertama pendeta. Sebab kalau pendetanya masuk Islam, saya kan berpikir, ya kan kalau 1 orang masuk Islam, ya 1 orang kan 70 pahala, 70 bidadari. 70 bidadari? 72 apa 70? 70. Wah 72 di bidadari. 1 orang saya Pak Yusuf masuk Islam, saya Islamin, dan saya dapat pahala. Nah kalau anak buahnya Pak Yusuf 1 gereja, berapa bidadari saya punya? Oh begitu ceritanya. Iya. Berapa bidadari saya layani coba? Bapak enggak merasa rugi nih sekarang Bapak udah tinggalkan. Nggak merasa rugi, enggak Pak. Justru malah saya bangga meninggalkan Islam, ada keselamatan yang kekal. Oh gitu. Karena apa? Karena kalau saya pikir ya hadis ayat itu hanya angan-angan gitu. Masa kita bisa ngislamin orang Kristen, tahu-tahu dia masuk Islam, masa 72 bidadari. Nah kalau 1 gereja 100 orang berapa bidadari coba? Oh. Bisa jamu, minum jamu terus. Ya kan? Nah ajaran dari mana ini? Yoshua secara tidak langsung menghina ajaran Islam. Pendeta Yusuf Manubulu malah cengangas-cengenges penuh bahagia sembari merespon dengan baik perkataan Yoshua M. Yasin. Baik sahabat, cukup sekian dan terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.